Tersangka Irjen Verdi Sambo dijerat dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana sehingga ia terancam hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Kali ini kita kedatangan sebuah receiver lagi, yaitu receiver yang mendukung IKS Forever Server dari merek atau brandnya Royal, yaitu Royal 9000. Dan ini harganya sangat terjangkau sekali dan boleh dikatakan ini merupakan receiver yang mendukung IKS Forever Server dengan harga yang termurah. Ukurannya pun jika kita lihat dari segi dimensi dari gambarnya ataupun ukuran dari boxnya terlihat dengan jelas ini ukurannya sangat kompak, sangat minimalis sekali. Dan di dalam paket penjualannya seperti yang kita lihat di sini ya, kita mendapatkan 2 buah remote control. Dan canggihnya lagi salah satu dari remote controlnya itu menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Jadi ya mau kita arahkan kemana saja untuk remote-nya ini sangat bisa sekali tanpa harus kita arahkan searah dengan receiver-nya karena tidak menggunakan yang infrared. Sudah mendukung HEVC H265 jadi sangat cocok sekali untuk channel-channel yang mendukung HEVC H265 ini. Kemudian untuk fitur yang lain kurang lebih adalah sama. Cuman satu lagi ya, ini juga sudah ada built-in Wi-Fi-nya, jadi tidak perlu dengan menggunakan dongle lagi. Tinggal kita hubungkan saja ke Wi-Fi yang ada di sekitar kita. Full HD dan semua dari aplikasi-aplikasi yang berbasiskan streaming ada di sini. Nanti akan kita lihat satu persatu tentunya. Untuk fiturnya bisa kita lihat di sini, di mana untuk fiturnya ini kalau saya perhatikan sih di sini belum mendukung untuk multi-stream di VBS2X, tapi untuk memastikannya nanti akan kita cobakan pastinya. Kemudian untuk memorinya itu bisa menyimpan lebih daripada 100 satelit, kita anggap aja 100 satelit, 1000 transponder dan 8000 channel. Lebih daripada cukup. Kemudian untuk favoritnya itu, grup favoritnya itu ada sebanyak 32 dan sudah mendukung untuk parental lock. Jadi ya untuk privacy begitu ya. Kita akan coba cek ya kelengkapan apa sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan ya lembaran petunjuk cara penggunaan dari receiver dan sekaligus ini pun juga berfungsi sebagai kartu garansi. Ya cuman sayangnya untuk klaim garansi ini ribet ya karena harus dikirim ke luar negeri. Jadi ya harus hati-hati saja pada saat menggunakannya, jadi ada baiknya menggunakan cooling pad saja. Kemudian kita juga mendapatkan adaptor, spesifikasi adaptornya itu adalah 12 volt 1 ampere. Ini sudah standar colokan yang ada di Indonesia jadi tinggal dipakai saja. Untuk quality build up-nya ya untuk harga di bawah 700.000 saya rasa ini lebih daripada cukup dan kabelnya ini pun cukup panjang, kurang lebih 1,5 meter sepertinya ada. Kemudian kita juga sudah mendapatkan external infrared ini sebagai receiver-nya atau penerima dari sinyal infrarednya dari remote control. Kemudian kita juga sudah mendapatkan baterai AAA sebanyak 2 buah. Ada double tip yang kita dapatkan sebanyak 2 buah. Jadi ini untuk menempelkan nanti untuk eksternal infrared. Misalnya ini kita posisikan di bawah televisi dan seterusnya. Kemudian kita juga mendapatkan bracket. Nah, jadi kalau seandainya ini receivernya ingin kita gantung juga bisa. Jadi tinggal kita pakai ini saja. Double tipnya sudah tersedia. Jadi tinggal ditempelkan saja. Lalu selanjutnya kita juga mendapatkan kabel HDMI tidak begitu panjang karena penempatan dari receiver ini kebanyakan ditempatkan di belakang televisi, digantung saja di belakang televisi. 2 buah remote control, satu saja yang saya keluarkan. Untuk remote controlnya ini secara tombol sih sama aja untuk kedua-duanya, nggak ada bedanya, cuman yang membedakan adalah teknologi yang digunakan. Untuk satu remote control dia sudah menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian yang satunya lagi ini masih menggunakan infrared. Jadi ya kalau untuk yang 2,4 GHz atau menggunakan frekuensi 2,4 GHz itu lebih mudah saja pada saat kita memakainya, bisa kita arahkan kemana saja tanpa harus kita arahkan ke receivernya ini atau ke penerima sinyal infrarednya ini, tidak perlu seperti itu. Jadi lebih fleksibel saja. Untuk tombol-tombol dengan harga di bawah 700.000 ini saya rasa sudah lebih daripada cukup, sudah bagus, tidak terlalu empuk, tidak juga terlalu keras, jadi feel-nya pada saat kita menekan itu dapat.
Menggunakan 2 buah baterai AAA, remote ini hanya berfungsi sebagai remote control dari receiver saja, tidak memiliki fitur infrared learning function. Dan inilah receivernya, ukurannya coba dilihat ini, hanya satu telapak tangan saya saja, sangat kecil sekali, ada tulisan Royal 9000 pada sisi bagian atas, ventilasi udara juga ada pada sisi bagian atasnya ini. Tidak terlalu banyak sih, tapi ini sepertinya sudah lebih daripada cukup. Nanti akan kita cobakan, kita uji. Pada sisi bagian bawah juga ada ventilasi udara, ya, di bagian bawahnya ini juga ada ventilasi udara. Dan ini nanti bisa kita pasang bracketnya. Kita pasang bracket seperti ini, kemudian kita gantung penempatannya, ya contohnya adalah di belakang televisi. Tapi saran saja sih ya, jangan menempatkan di belakang televisi. Khawatir sih nanti panas yang dihasilkan oleh televisi itu dihantarkan ke receiver ini, sehingga receiver ini menjadi lebih cepat panas. Jadi ada baiknya mungkin kalau seandainya ingin digantung saja misalnya di meja tempat TV ditaruh atau di rak televisinya. Mungkin dengan begitu akan lebih baik. Kemudian pada sisi bagian yang lain, ini sisi bagian belakangnya, ada port untuk tuner, kemudian port USB, kemudian untuk HDMI, dan ada juga untuk televisi tabung AV out. Namun untuk kabelnya, untuk AV out ini tidak ada, jadi harus dibeli secara tersendiri, terpisah. Kemudian pada sisi bagian depan ada port untuk RS232, kemudian ini adalah port untuk eksternal infrared, tinggal kita colokkan saja, dan port untuk adapter. Untuk fitur dan apa saja yang ada di dalam Royal 9000 ini nanti akan kita cari tahu apakah mendukung multistream, T2MI, Autobis, dan seterusnya. Namun dengan harga di bawah 700.000 ini sangat worth it sekali untuk dimiliki, sangat bagus sekali mengingat harganya yang murah, sementara untuk fitur-fitur yang lain hampir sama seperti dengan receiver-receiver yang harganya mungkin saja di atas ini. Yang jelas ini sudah mendukung H265 seperti yang tertulis pada boxnya tadi. Mungkin saja ini bisa sebagai saingan dari Astar 100 atau Astar 150 mengingat ukurannya yang kecil dan harganya sih Astar lebih mahal ya. Astar kalau saya nggak salah di 150 ribuan lebih mahal, ya kurang lebih harganya itu adalah di 850.000 untuk Astar, sementara ini di bawah 700.000. Baik, untuk video full review dari receiver IKS Forever Server Royal 9000 ini nanti akan kita buatkan video tersendiri. Semoga saja video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.